miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan setia, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam ibadah raya pagi hari ini. Hati kami penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kami dibawa semakin mengenal Engkau. Dan semakin dalam Tuhan kami mengalami dan merasakan betapa Engkau begitu mengasihi kami. Kami pun rindu Tuhan dan mau mengasihi Engkau. Maka pagi hari ini kami datang beribadah kepada Engkau. Kami mewujudkan kasih kami dalam ibadah ini. Engkau Tuhan memberkati kami. Engkau Tuhan mengurapi kami. Engkau Tuhan memulihkan kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mau beria-ria di hadapan-Mu, mengagungkan dan membesarkan Engkau, Allah yang adalah Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya rindu sekali lagi menyapa seluruh jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang kembali di gereja Tuhan. Hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena perkenanan dari Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali dipertemukan di tempat ini. Saya percaya bahwa semua kita yang hadir di tempat ini pasti mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Seberapa banyak kita yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh angkat tangannya. Haleluya. Kita mau bersama-sama bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab Dialah Tuhan dan Allah yang layak untuk ditinggikan. Haleluya. Mari sekali lagi katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Mari angkat tangan kita, katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. ku puji, ku sembah, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. haleluya. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Mari sambil bertepuk tangan katakan. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, Haleluya. haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Haleluya.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Kerajaanmu Tuhan, Kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkan Ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu Sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi katakan, Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yang sempurna, kasih yang sempurna
angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Kami yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. ku ketuk pintumu yang kau bukakan. Sebagai Bapa-Ku, Bapa yang takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu melangkah bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Mari jemaat Tuhan dengan Terima kasih Tuhan, apa yang Engkau firmankan, itulah yang kami alami. Pengalaman bersama dengan Allah yang murah hati, yang tahu memberi yang baik kepada kami, tahu akan kebutuhan kami, bahkan menyodorkan yang terbaik kepada kami. Makasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Pimpin kami untuk hidup dekat dengan Engkau, mengenal hati-Mu Tuhan, melalui firman, melalui pengalaman berjalan bersama pimpinan Roh Allah setiap hari. Supaya pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau sungguh kami hidupi, dan kebaikan-Mu kami alami dalam suka maupun duka kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah kepada umat-Mu yang Engkau kasih. Kami siap mendengar, dan Allah Roh Kudus bimbing kami untuk memahami, mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan yang datang bersama dengan keluarga. Bapak Pendeta April Silitonga, saya minta untuk berdiri bersama dengan keluarga. Ya, tolong jemaat di muka belakang kanan kiri bisa memberikan salam. Selamat datang Pak April Silitonga dari STT yang ada di Anjungan. Selamat datang, selamat beribadah hari ini, minggu ini bersama-sama dengan keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Pontianak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan Juli ini kita akan bersama merenungkan tema bulanan tentang berdoa dalam roh. Dan di minggu yang pertama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berdoa meminta Roh Kudus. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai 13. Saya akan bacakan sampai ayat yang ke-13 dengan terjemahan baru jilid yang kedua. Karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, akan memberinya ular sebagai ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberinya kalajengking? Jadi
Jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, permintaan paling banyak di muka bumi ini adalah bukan permintaan warga negara kepada pemerintah. Permintaan paling besar di muka bumi ini adalah bukan permintaan istri kepada suaminya atau suami kepada istrinya. Tetapi permintaan paling besar di muka bumi ini adalah permintaan seorang anak kepada orang tuanya. Dari anak belum bisa bicara, orang tua sudah tahu dengan kode tangisan bahwa anaknya ini digigit nyamuk. Perlu dicari minyak kayu putih untuk dioleskan. Tangisannya model begini, digigit nyamuk nih. Tangisannya model begini, lapar nih, minta nenen, minta dikasih ASI. Belum bicara anak sudah meminta kepada orang tuanya, kepada ibunya, kepada ayahnya. Begitu anak bertumbuh, ia pun mulai minta mainan kepada papahnya. Pak, minta mainan, Pak. Anak sekolah, Pak, minta dibelikan alat sekolah ATK seperti temanku itu, Pak. Minta, Pak, kok aku pengen sekali-kali makan di luar. Minta kepada ayahnya, kepada mamahnya. Suatu saat anak itu tumbuh semakin dewasa, minta juga, Pak, tolong uang sakuku ditambah. Kenapa? Kebutuhanku makin banyak ini, Pak, bukan hanya kebutuhan sekolah, tapi juga kebutuhan untuk bermain bersama dengan teman-teman. Anak paling banyak meminta kepada ayah dan ibunya. Dan tahukah kita bahwa ayah dan ibu adalah pemberi yang terbaik. Kalau ada diberi, kalau tidak ada diupayakan, bahkan dijanjikan. Tunggu ya nak, tunggu papa gajian ya, nanti kita beli apa yang kamu mau. Tunggu ya nak, tunggu papa dapat rezeki, hari ini belum dapat rezeki nih. Kamu doa ya supaya papa dikasih rezeki, nanti apa yang kamu mau kita beli sama-sama kalau papa dapat rezeki. Kita yang punya rezeki, ketika anak kita minta dan yang diminta itu adalah kebutuhannya, kita pun tidak menunda. Boleh, itu keperluanmu, kapan mau beli? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ayah dan ibu kita adalah pemberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Demikian juga ketika Tuhan mengajarkan tentang hal berdoa. Ketika murid-muridnya meminta, Tuhan ajarlah kami berdoa. Dan Tuhan menyampaikan doa yang kita kenal sebagai doa Bapa kami. Lalu Tuhan mengisahkan tentang bagaimana seorang sahabat mengetuk pintu tengah malam sahabatnya. Karena ia butuh 3 roti untuk menjamu seorang sahabat yang lain yang sedang singgah di rumahnya. Dan bagaimana tengah malam itu sahabat itu mendapatkan pertolongan dari sahabatnya. Meskipun sahabatnya itu harus bangun, tetapi itu dilakukan karena sahabatnya mengetuk dan sedang membutuhkan pertolongannya. Sampai kemudian Tuhan Yesus menunjukkan hubungan antara Allah Bapa dengan murid-muridnya. Hubungan Allah Bapa dengan orang-orang yang percaya. Seperti hubungan ayah dengan anaknya. Seperti hubungan seorang bapak dengan putra-putrinya. Dikatakan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan akan memberinya ular sebagai gantinya?
Atau jika anaknya minta telur akan memberinya kalajengking? Bapak mana yang memberi, yang mencelakakan anaknya? Ular di sini bukan ular mainan ya. Wah banyak Pak sekarang anak minta ular Pak, enggak takut. Ular di sini bukan ular yang albino itu, yang kuning warnanya, yang dipakai dipelihara, tidak berbahaya, enggak. Tapi yang dimaksud ini adalah ular berbisa. Mana ada ayah yang memberi anaknya sesuatu yang berbahaya? Mana ada ayahnya yang memberi sesuatu anak kepada anak yang akan mencelakakan dia seperti ular berbisa atau kalajengking? Tidak. Tidak ada orang tua yang seperti itu. Demikian pun Bapa di surga tidak akan memberi yang membahayakan kita anak-anaknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus menghapus wajah Allah dari pemandangan orang-orang tentang Allah yang kejam dan Allah yang tidak peduli. Allah itu bagi setiap orang berbeda. Bagi setiap anak berbeda. Bagi setiap orang percaya pun ada sebuah pandangan yang tidak selalu positif dengan Allah. Allah kadang-kadang dianggap sebagai Allah yang pilih kasih. Kok aku tidak seperti diperlakukan seperti dia? Kok Allah sepertinya tidak sayang sama aku? Kok hidupku tidak baik-baik saja? Ada pandangan-pandangan negatif tentang Allah. Dan Kristus menunjukkan bukan. Allah yang engkau panggil Bapa itu adalah Allah yang baik. Adalah Allah yang murah hati. Adalah Allah yang ketika engkau mencari engkau mendapatkan. Allah yang ketika engkau mengetuk pintunya engkau akan dibukakan. Allah yang adalah Allah yang ketika engkau membutuhkan, ia memperhatikan kebutuhanmu itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada berbagai macam hal yang membuat wajah Allah itu menjadi kabur di hadapan orang yang mencari dia, yang percaya kepadanya. Wajah Allah itu seringkali dikaburkan. Pertama adalah seorang anak yang tidak melihat figur Allah ada pada orang tuanya. Seorang anak itu sulit membayangkan Allah yang kasih kalau ia tidak mengalami kasih sayang dari orang tuanya. Kalau anak itu mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, dari papa mamahnya, maka ketika ia diajar tentang Allah yang penuh kasih, yang penuh perhatian, itu mudah connect. Kenapa? Karena ia melihat itu dari perlakuan ayah dan ibunya kepada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, wajah Allah bisa dicoreng dengan apa? Wajah Allah bisa dicoreng dengan pergumulan demi pergumulan di muka bumi ini. Orang yang ditimpa oleh pengalaman-pengalaman buruk 1, 2, 3 beruntun. Bahkan orang yang tidak merasa tidak pernah mendapatkan kesempatan menikmati hidup. Sakit sejak kecil, minum obat sejak kecil. Bertahan hidup dengan minum obat sampai seumur hidupnya. Berjalan tidak tegak. Karena tulang-tulangnya mulai keropos bahkan sebelum usia tua. Ada pertanyaan-pertanyaan. Apakah Allah sungguh baik di tengah-tengah deraan hidup dengan pergumulan demi pergumulan dalam hidupnya? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dua macam hal ini saya temukan dari seorang yang baru-baru ini menelpon saya. Ia ada di luar kota. Lalu ia sudah lama kenal dengan saya, seorang anak pemuda. Dan
saya mengenalnya sebagai seorang anak yang kehilangan figur kasih sayang. Ia tidak mendapatkan belas kasih sayang dari orang tuanya di waktu kecil. Ia sering mendapatkan hajaran-hajaran yang melebihi apa yang semestinya. Lalu keluarganya pun broken. Ia kehilangan figur itu. Maka dalam hidupnya ia membutuhkan kasih. Di mana-mana ia mencari perhatian. Ia mudah merasa ditolak. Ia mudah merasa dikesampingkan. Ia mudah merasa tidak dipedulikan. Ia membutuhkan kasih sayang. Gambaran Allah bagi dia begitu rusak dan kabur. Apakah Allah sungguh sayang kepadanya? Ia tidak pernah mendapatkan dan sulit untuk memahami Allah yang penuh kasih. Anak ini menelpon saya di tengah kesulitannya dan berapa kali kontak saya, sampai suatu saat dia berkata kepada saya, "Pak, pernah terpikir bagi saya untuk mengakhiri hidup. Pernah terpikir, Pak, bagi saya untuk mengakhiri hidup ini. Karena ia terjebak dengan hutang, ia terjebak dengan pinjol, ia terjebak dengan judi online. Sebuah kebutuhan untuk mencari sesuatu yang membuat ia bisa dihargai orang. Pengen cepat kaya, supaya dia melihat kalau orang sudah punya duit itu, oh diperhatikan banyak orang, ia butuh itu. Dan ia mau ambil jalan pintas, seolah-olah dengan judi online ia bisa mendapatkan kekayaan secara instan. Ia jatuh dalam hutang ini dan hutang itu, hanya untuk mengejar impiannya yang tak pernah ia dapatkan. Lalu ia terjebak dalam masalah yang besar. Karena apa? Karena gambar Allah di dalam dirinya begitu kabur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur kalau anak ini sekarang mengalami pemulihan Tuhan. Betul. Saya bersyukur kalau kemudian ketika saya minta kepada dia untuk melakukan ini dan itu, dia berkata, "Pak, sampai kapan itu Pak? Lakukan," saya bilang begitu. "Meskipun kamu tak tahu kapan selesainya, lakukan." Lalu dia telepon saya yang terakhir, "Pak, ini yang terakhir saya minta nasihat kepada Bapak. Saya tidak akan merepotkan Bapak lagi." Saya bilang, "Jangan begitu." Tapi kemudian dia tutup, nomornya tidak bisa dihubungi. Tapi saya bersyukur, beberapa minggu yang lalu dia kontak saya, "Pak Denny," saya gembira hati saya. Karena dia kontak saya lagi dan saya berkata, "Gimana kamu?" "Pak, saya sudah melakukan apa yang Pak Denny sarankan. Memang tak tahu kapan Pak, tapi sepertinya ini yang harus saya lakukan." Hati saya gembira. Saya mendoakan dia. Moga-moga wajah Allah yang buruk, yang rusak itu dipulihkan dalam hidupnya. Ia tidak lagi melihat Allah sebagai Allah yang tidak peduli. Ia tidak lagi melihat Allah dan mengalami Allah sebagai Allah yang tidak sayang kepada dia. Tetapi melalui pengalamannya berjalan bersama dengan Tuhan, berserah pada Tuhan, kiranya ia mendapatkan wajah Allah yang sungguh murah hati, wajah Allah yang memberikan pertolongan, wajah Allah yang tidak membiarkan anak yang mencari dia tidak menemukannya, yang tidak membiarkan anak yang mengetuk pintunya tidak dibukakan olehnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, Allah itu baik. Allah itu murah hati, yang mencari mendapat, yang mengetuk dibukakan pintu baginya, yang meminta diberikan kepadanya.
Saya berpesan sekaligus kepada orang tua. Mari perhatikan anak kita baik-baik. HP bukanlah solusi untuk anak merasa bahwa saya sudah diperhatikan oleh orang tua saya. Yang dibutuhkan oleh anak sebenarnya adalah relasi orang tua dengan anak. Saya berulang kali mendapatkan pesan dari istri saya, "Pah, temani anak-anak." Bahkan saya rencana akan cuti bulan Juli nanti. Istri saya bilang, meskipun saya tidak ikut pulang ke Jawa, bawalah anak untuk pulang. Dengan demikian paling tidak juga anak bisa berelasi dengan papahnya. Ya, meskipun saya bilang kalau kamu tidak ikut pulang, saya pun tidak akan bawa anak-anak. Saya bilang begitu. Itu yang dibutuhkan anak adalah relasi. Karena itu akan membuat anak memahami betapa bukan hanya ayah mereka, bukan hanya ibu mereka itu begitu perhatian, mengasihi, mengerti isi hati mereka. Meskipun tidak selalu memberikan solusi, tetapi mau mendengar kesulitan-kesulitan mereka. Dengan demikian anak-anak akan mudah untuk melihat dan menatap Allah sebagai Allah yang juga perhatian dan penuh kasih kepada mereka. Yang kedua, Tuhan Yesus bukan hanya menunjukkan wajah Allah yang murah hati, tetapi Tuhan Yesus juga menunjukkan Allah yang tahu yang terbaik dalam kehidupan anak-anaknya. Ia berkata pada ayat yang terakhir, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Bapa yang baik itu menunjukkan kepada murid-murid, kepada kita orang-orang yang percaya. Bapa yang baik tahu kebutuhan kita yang paling utama adalah Roh Kudus. Di samping kebutuhan-kebutuhan kita yang lain, di samping kebutuhan kita untuk kesehatan, di samping kita punya kebutuhan untuk rezeki, di samping kebutuhan untuk hidup yang diberkati, di samping kebutuhan kita untuk jalan keluar, di samping kebutuhan kita untuk mendapatkan pertolongan ini dan itu, di samping kebutuhan-kebutuhan yang menjadi mungkin apa-apa yang kita inginkan, kita bayangkan. Tetapi ada satu hal yang Allah tunjukkan, "Anakku, dari semua kebutuhanmu itu, ada satu kebutuhan yang aku mau tunjukkan." Dan kebutuhan itu dikenali oleh Allah Bapa kepada anak-anaknya, yaitu kebutuhan akan Roh Kudus. Jadi Allah meminta, kalau Allah Bapa tahu kebutuhanmu adalah Roh Kudus, mari sekarang mintalah. Bukan hanya minta kesehatan, bukan hanya minta rezeki, bukan hanya minta jalan keluar, bukan hanya minta pertolongannya ini dan itu, tetapi mintalah Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin agak janggal ya kalau ada seorang pendeta bertanya kepada jemaat ketika berkunjung, "Bapak Ibu, saya mau pamit pulang, tapi sebelumnya saya mau doa ya." Lalu pendeta bertanya, "Apa yang perlu didoakan?" "Apa ya Pak?" "Oh ini Pak, anak saya yang di luar kota Pak, tolong didoakan."
baik. Itu artinya orang tua sayang kepada anaknya. Oh Pak, tolong doakan untuk kesehatan kami, hari-hari ini kurang baik. Baik, itu kebutuhan kita untuk mendapatkan kesehatan. Oh Pak, saya mau cerita nih sama Bapak. Adik saya yang di luar kota nih Pak sedang punya masalah. Tolong ya Pak didoakan supaya Tuhan beri jalan keluar. Oh bagus, ini kakak yang mengerti kebutuhan adiknya. Sehingga perlu minta pendeta untuk mendoakan. Tapi coba kadang-kadang apakah menjadi sesuatu yang wajar kalau ada anak Tuhan berkata kepada pendetanya, tolong doakan kami Pak supaya kami hidup dipimpin Roh Kudus. Pak, kok rasanya rohani banget ya Pak? Kok rasanya itu hanya omongan untuk para pendeta Pak? Tolong doakan Pak Pendeta supaya hidup saya, istri saya, anak-anak saya dipenuhi Roh Kudus. Kok rasanya sesuatu yang tidak lazim Pak? Nanti jangan-jangan saya dikira orang yang rohani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi itu mau saya katakan hari ini, itulah yang dirindukan oleh Bapa. Selain permintaan kita yang banyak tentang berbagai macam hal, sama seperti seorang anak yang banyak meminta kepada papa dan ibunya di sepanjang usia kecil sampai ia dewasa, sampai ia mandiri. Ada banyak permintaan. Demikian juga ada banyak permintaan kita sebagai anak-anak kepada Allah Bapa kita. Ada banyak permintaan kita tentang perlindungannya, tentang berkatnya dan pertolongannya. Tapi satu hal, Allah sedang menanti satu hal. Anakku, aku tahu yang terbaik yang sebenarnya kamu butuhkan, yang lebih dari semuanya itu adalah Roh Kudus. Kapan kamu meminta Roh Kudus kepadaku? Kapan? Aku tunggu anakku. Aku tunggu keluar dari mulutmu. Bapa, aku butuh Roh Kudus. Bapa, aku butuh dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bapa, aku butuh pimpinan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kapan? Kalau belum dan belum pernah kita lakukan, hari ini Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita kebutuhan yang paling utama yang dilihat oleh Bapa adalah Roh Kudus. Billy Graham mencatat dalam buku yang ditulisnya judulnya Holy Spirit. Dia berkata begini, tidak ada kebutuhan yang paling mendesak pada zaman ini kecuali kebutuhan akan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Dan Bapa tahu memberi Roh Kudus. Dia tidak menunda-nunda. Barang siapa mencari, ia akan mendapat. Barang siapa mengetuk, ia akan dibukakan pintunya. Barang siapa meminta, ia akan diberi. Permintaan akan apa? Akan banyak hal. Tetapi yang paling utama adalah permintaan akan Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus itu diterima oleh setiap orang percaya ketika ia beriman kepada Tuhan? Kenapa mesti minta, Pak? Kan Bapak baru saja khotbah kemarin minggu yang lalu, bahwa setiap orang percaya pada dirinya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada hamba Tuhan yang membedakan antara dimeteraikan dengan Roh Kudus dengan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya tidak membahas hal itu secara
panjang lebar. Tapi saya mau mengatakan kepada kita semuanya bahwa ketika Tuhan mengajarkan mintalah Roh Kudus, maka Bapamu akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Bukankah ini dikatakan sebelum masa Pentakosta? Ketika sudah Pentakosta di loteng Yerusalem itu, sudah tidak perlu lagi minta Roh Kudus. Masalahnya adalah orang percaya yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, adakah kehausan akan kepenuhan, akan pimpinan Roh Kudus? Ataukah Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam diri kita, yang ada dalam tubuh kita ini, berdiam tanpa arti? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu punya kartu ATM, bukan? Ya, meskipun ini bukan ilustrasi yang menggambarkan dengan tepat, tapi kira-kira akan memberikan kita pemahaman. Kalau kita punya kartu ATM, kita datang ke bank, lalu kita bicara kepada petugas bank, Bu, kepada customer service, saya mau buka rekening plus dengan ATM-nya ya. Oh ya, lalu dibuatkan. Lalu kita, buku tabungan kita ada, tabungan perdana kita masukkan. Lalu customer service akan berkata kepada kita, Pak, nanti setelah ini ke mesin ATM ya. Di mesin ATM itu Bapak akan diminta untuk membuat PIN baru. Setelah Bapak membuat PIN baru, PIN yang ada sekarang ini harus diganti, Pak. Begitu Bapak ganti PIN baru, kartu ATM Bapak bisa Bapak gunakan. Artinya apa? Dengan mengganti PIN baru itu aktivasi kartu ATM untuk bisa digunakan, untuk transfer, untuk apapun juga. Ada orang yang terima kartu ATM lalu berkata, aku enggak mau ganti nomor PIN kan nanti ATM-mu enggak bisa kamu pakai. Aku enggak butuh transferan, ya tak butuh punyaan aja. Akhirnya selama ia pegang ATM, tapi tidak pernah ia merasakan fungsi ATM itu. Ia pegang kartu ATM, tapi tak pernah ia punya pengalaman dengan kartu ATM itu. Ia hanya simpan di dompet sampai ATM itu kadaluarsa atau bahkan tidak lagi bisa digunakan. Atau ada mobile banking. Kita kenal namanya kode OTP. One time password. OTP. Ketika ada beberapa mobile banking yang ketika kita mau transfer, kita diminta untuk memasukkan kode OTP. Kita mau transfer, masukkan kode OTP. Males Mungkin di HP kita ada mobile banking, tapi kita tidak akan pernah punya pengalaman merasakan bagaimana mudahnya transfer. Karena kita tak pernah mau memasukkan kode OTP yang dikirim ke WA kita, atau ke SMS kita, atau ke email kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang bisa dimeteraikan dengan Roh Kudus. Orang bisa ada Roh Kudus di dalam dirinya yang menandakan dia milik Kristus. Tetapi tak pernah ia merasakan Roh Kudus berkarya di dalam dirinya. Rugi. Galatia pasal 5 ayat 16. Tolong ditampilkan. Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Rasul Paulus sedang bicara kepada jemaat Galatia yang adalah orang-orang Kristen yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, tetapi Rasul Paulus menasihatkan, hiduplah oleh Roh. Artinya ada jemaat Galatia yang meskipun sudah menjadi orang percaya, yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, tetapi tak mau hidup oleh Roh, tetapi hidup dalam kedagingan terus menerus. Sesuatu yang mengerikan yang saya ulang dalam mimbar ini adalah, sesuatu yang mengerikan adalah menjadi tua tetapi tidak pernah dirubah
oleh Tuhan. Dalam perjalanan pengalaman saya ketemu dengan orang-orang yang tua, yang kemudian diakui oleh istrinya, diakui oleh suaminya. Sejak muda Pak, dia memang sudah angel seperti itu, sudah sulit seperti itu. Dari muda Pak, dia memang orangnya sudah seperti itu, tidak pernah bisa dirubah Pak. Itu mengerikan Bapak Ibu, itu mengerikan. Kenapa? Kata Rasul Paulus, seharusnya dari sisi usia engkau harusnya menjadi guru-guru. Bukan lagi diajar, tapi menjadi orang-orang Kristen yang mampu memberikan teladan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan tahu sekarang kenapa Bapak berkata barang siapa meminta Roh Kudus akan diberikan kepadanya. Karena Bapak tahu ini kebutuhan yang paling utama di antara kebutuhan yang lain dari orang percaya. Sebab tanpa Roh Kudus kita akan hidup dalam kedagingan. Tanpa dipenuhi oleh Roh Kudus kita hidup sama seperti sebelum kita percaya kepada Tuhan. Tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, bagaimana rohani kita bisa bertumbuh? Maka hari ini bertepatan dengan Pentakosta, setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ini adalah hari yang ketiga, Jumat, Sabtu, Minggu. Betul. Hari di mana murid-murid 2000 tahun lebih yang lalu berkumpul di loteng Yerusalem menanti turunnya Roh Kudus. Hari ini Bapak Ibu dan saya, di dalam diri Bapak Ibu ada Roh Kudus. Amin. Mari minta Tuhan, biarlah meterai Roh Kudus itu yang Engkau berikan kepadaku adalah Roh Kudus yang juga memimpin hidupku. Adalah Roh Kudus yang juga menuntun langkahku. Aku tidak mau terus dan menerus kalah oleh kedagingan. Mengapa ada suami yang terus melakukan kekerasan kepada istrinya? Suami Kristen maksud saya. Jawabnya sederhana. Pasti ia tidak pernah dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa ada istri yang terus saja tidak menjadi berkat untuk suaminya melalui perkataannya? Jawabnya sederhana. Sebab ia tak pernah mau dipimpin Roh Kudus. Kenapa ada orang Kristen yang jatuh terus bangun dalam dosa yang sama? Jawabnya sederhana. Karena ia tidak mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ia punya ATM, tapi tak pernah digunakan. Ia punya mobile banking, tetapi tak pernah dimanfaatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari hidup dipenuhi Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mintalah kepada Tuhan, supaya Roh Kudus yang sudah diberikannya kepada kita, dengan cemburu itu, Roh Kudus itu yang memimpin kita. Roh Kudus itu yang memberdayakan kita. Dan kalau kita mendengar suaranya, jangan keraskan hati kita. Apa yang dipimpinkan Roh Kudus ikuti. Apa yang disuruh Roh Kudus lakukan. Roh Kudus pasti menuntun pada kehendak Kristus. Dan itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus